Prabowo Subianto, mantan Menteri Pertahanan, mantan Jenderal, Presiden yang kini menjadi orang terkuat di Indonesia. Tapi ada satu narasi yang terus bergaung, baik di media sosial maupun warung kopi. Katanya, Amerika takut sama orang ini. Tunggu dulu. Tunggu dulu, aku mau jawab. Bukan takut kayak takut sama hantu ya. Tapi lebih ke was-was. Seperti lagi main catur dan lawanmu tiba-tiba bikin langkah yang gak ada di buku panduan manapun. Nah, sekarang kita bukan bahas teori konspirasi atau politik berat. Kita bakal bahas 3 alasan, sederhana, yang bikin AS mungkin sedikit kebakaran jenggot setiap nama Prabowo disebut. Ini, analisa sederhana. Nanti kalau ada yang mau marah, langsung aja semprot di kolom komentar ya. Let's go! Alasan pertama, Prabowo itu master of the game. Bayangin, dalam waktu 5 tahun terakhir, dia berhasil melakukan salah satu plot twist politik terbesar di dunia. Dari rival bebuyutan Jokowi, tiba-tiba jadi orang istana. Dari dikatakan tidak mungkin menang, sekarang memimpin dengan legitimasi yang sangat kuat. Itu kayak cerita di serial Game of Thrones di mana karakter yang dianggap musuh ternyata memenangkan tahta besi dengan cara yang sangat cerdas dan tak terduga. Nah, Amerika suka yang prediktabel. Mereka suka pemimpin yang bisa dibaca, yang polanya jelas. Prabowo? Not so much, dia punya caranya sendiri, jalurnya sendiri. Ketidakpastian inilah yang bikin pihak intelijen luar negeri, termasuk AES, pusing. Mereka nggak bisa masukkan dia ke dalam kotak, pro-barat, atau anti-barat, begitu aja. Dia adalah kotak sendiri. Dan orang dalam kotak sendiri itu susah ditebak, dan hal yang susah ditebak itu bikin was-was. Alasan kedua, Prabowo adalah kontradiksi berjalan. Di satu sisi, dia adalah mantan jenderal dan mantan menteri pertahanan. Dia bicara tentang alutsista, kekuatan militer, dan kedaulatan. Dia tegas, berwibawa, dan kadang garang. Ini adalah energi, hard power, yang sangat kuat. Tapi di sisi lain, lihat pada saat kampanyenya. Gemoy, lucu, joget, ngegas. Saudara-saudara, ada musik nggak? Dia menciptakan persona, Opa Gemoy, yang sangat dicintai kaum muda. Ini adalah soft power yang sangat efektif. Nah, coba tebak. Amerika sangat ahli dalam memainkan hard power dan soft power. Mereka punya Hollywood untuk mencitrakan American Dream, soft power, dan punya Pentagon untuk menunjukkan kekuatan, hard power. Sekarang, lihat Prabowo. Dia menggabungkan kedua hal itu dalam satu orang. Seorang jenderal yang joget, gemoy. Itu adalah kombinasi yang langka dan sangat berbahaya bagi kepentingan asing. Karena bagaimana caramu melawan seseorang yang citranya begitu tangguh sekaligus begitu dicintai? Kamu nggak bisa serang dia dengan propaganda, dia galak, karena dia terlihat lucu. Kamu juga nggak bisa sepelekan karena dia punya kekuatan militer. This paradox, my friends, is a strategic nightmare bagi mereka. Alasan ketiga dan paling penting, Prabowo bermain untuk tim Indonesia, dan hanya Indonesia. Dalam percaturan geopolitik global, AS dan Cina sedang tarik tambang. Mereka berdua pengaruhi Indonesia. Prabowo, dengan gaya diplomasinya non-blok, tidak memihak secara belak-belakan. Dia berteman dengan semua orang. Dia ke Cina, dia terima baik. Dia ke Amerika, juga diterima baik. Di Rusia diterima baik. Dia seperti trader ulung yang memanfaatkan persaingan dua raksasa ini untuk keuntungan Indonesia, terutama dalam hal investasi dan transfer teknologi pertahanan. Bagi AS yang mungkin ingin Indonesia, lebih condong ke mereka. Sikap netral aktif dan sangat pragmatis ala Prabowo ini bikin frustasi. Mereka nggak bisa klaim Indonesia sebagai sekutu yang patuh. Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia punya agensi, punya kehendak bebas untuk berhubungan dengan siapapun yang menguntungkan. Sebuah negara besar dengan pemimpin yang sangat nasionalis dan tidak bisa dikendalikan? That's a big deal. Dan itu yang bikin mereka respect, tapi juga berhati-hati. We made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart.
and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay. Jadi, takut di sini mungkin bukan dalam arti harfiah, tapi lebih kepada kewaspadaan tinggi terhadap seorang pemimpin yang cerdas, tidak terduga, dan sangat nasionalis. Dia adalah pemain catur yang levelnya sudah di atas rata-rata, dan membuat para pemain lama harus memikirkan ulang strategi mereka. Bagaimana menurut kalian? Apa AS benar-benar takut sama Prabowo? Atau justru sebaliknya? Alasan mana yang paling masuk akal? Atau kalian punya pendapat lain yang lebih gila? Sampai jumpa di video berikutnya.